Ya, kembali Market Buzz dan kini kita akan sampaikan beberapa agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah mengenai keputusan suku bunga Amerika Serikat yang memang sudah dirilis begitu. Kemudian juga ada keputusan tingkat inflasi di Amerika, ada PDB quarter on quarter, kemudian juga ada klaim pengangguran awal di Amerika Serikat dan juga ada data mengenai IHK Jerman secara year on year. Kemudian dari emiten masih diramaikan oleh aksi RUPS, diantaranya adalah Unilever, kemudian ada Behit, BMTR, DGIK, GJTL, pemirsa MAPI, kemudian ada Poli, PSAB, dan juga Elsa. Itu adalah beberapa emiten yang akan melangsungkan RUPS rencananya hari ini. Sementara Elsa akan dividen tunai, gudang garam pembayaran dividen tunai. Itu dia ya untuk emiten-emitennya pemirsa, dan langsung saja pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mbak Prisa, Mas Terima Wiki. kasih atas waktunya ada Prisa dan juga Wiki. Mas Kenji, indeks harga saham gabungan peluangnya seperti apa setelah The Fed akhirnya memutuskan kenaikan suku bunga sesuai dengan proyeksi dan Wall Street hijau, bahkan Nasdaq melonjak 4%. Oke, kalau kita lihat dari IHSG sendiri memang masih agak volatile ya, agak rawan, tapi kita cukup optimis di mana kemarin juga ditutup bisa hijau. Nah, kita harapkan adanya sentimen positif dari rilis laporan keuangan emiten semester 1 bisa jadi katalis positif sendiri untuk IHSG khususnya market dalam negeri, Mbak. Masih ada katalis yang positif, tapi sebenarnya sesuai proyeksi tidak sih Mas Kenji, Wall Street-nya ini melonjak karena kan tadinya banyak yang menilai harusnya ada koreksi, atau koreksi yang dimaksud justru koreksi di dalam negeri. Oke, kalau dari Wall Street sendiri untuk menaikkan 75 BPS, kita rasa semua sudah expect ya. Bahkan kemarin rumornya up to 100 basis point gitu. Karena dari The Fed sendiri kan komitmen kuatnya mereka ingin mengembalikan inflasi ke range 2% begitu. Nah, tapi dari Jerome Powell sendiri masih pede bahwa Amerika tidak resesi ya. Statement dari beliau, makanya dilakukanlah kenaikan lagi, tapi kedepannya pun memang mereka ada tanda-tanda emang akan mulai rem. Jadi Mbak Prisa, jadi nggak akan seagresif sekarang. Walaupun masih hawkish kalau kita lihat kebijakannya belakangan ini. Oke. Menteri Keuangan menyampaikan bahwa ada terjadi capital outflow di obligasi. Apakah terkait dengan sentimen tadi akan terjadi capital outflow dari investor asing, dan ini juga berdampak kepada pelemahan dari IHSG, dan seberapa signifikan pelemahan yang menurut Anda ini kemudian sekalian menyampaikan support ataupun target support IHSG di hari ini di level berapa? Oke, capital outflow-nya tentu kita expect itu terjadi karena memang ketika negara-negara khususnya seperti US menaikkan suku bunga acuannya mereka, investor atau pelaku pasar khususnya asing biasanya mereka akan menyasar aset-aset yang lebih minim resiko, ya, aset-aset safe haven gitu. Yang ditakutkan tentu dananya mudik pulang kampung lagi, balik ke Amerika Serikat sana. Tapi statistik menariknya adalah memang dari obligasi sendiri kepemilikan asingnya sudah turun cukup drastis ya. Jadi kalau di 2019 itu 38% kurang lebih itu kepemilikan asing, di 20 Juli terakhir itu kurang lebih hanya 15%. Jadi akan ada dampak tapi tidak sesignifikan yang kita takutkan gitu. Untuk IHSG sendiri khususnya kita masih optimis lah. Walaupun ada capital outflow yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan soal obligasi, tapi kan kepemilikan dari asing juga rendah gitu ya. Itu Betul. hanya sekitar 15%, hampir setengahnya dari posisi di tahun 2019. Oke, kalau ngomongin soal capital outflow dari dalam negeri, asing juga untuk pasar modal gitu ya melakukan aksi jual gitu, meskipun secara all market masih buy, tetapi kalau berbicara mengenai reguler pasar, Mas Kenji, apakah ini dampak dari The Fed juga? Kemarin kita lihat ya, asing mencatatkan net sell 5,29 triliun rupiah 1 bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat sebulan belakangan ini ya, kalau kita lihat pelaku pasar khususnya mungkin teman-teman dari asing ini memang memanfaatkan momentum sendiri untuk ambil posisi market lebih ke short term dan juga bisa
merupakan volatile market nih, jadi bisa mengambil profit taking terlebih dahulu. Bisa kita lihat kemarin itu kurang lebih kan 5,2 T tadi ya Mbak Pisa ya. Betul. Nah ini tapi mereka strateginya adalah lebih memanfaatkan momentum sampai nanti akhirnya The Fed ada kebijakan baru sehingga mereka bisa ambil posisi lagi, case base-nya kuat sih gitu. Baik, saham-saham mana yang nampaknya ataupun secara sektoral lah ya, nampaknya sudah ada di area overbought dan kemudian akan menjadi target dari pelepasan portfolio menyikapi apa yang Anda tadi sampaikan, dan ini juga mungkin bisa dilihat sebagai satu momentum untuk bisa masuk ke sektor-sektor yang mungkin akan mengalami koreksi yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk masuk dalam harga yang menarik, Mas Kenji.